Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ubaidillah Maulidul Ula dengan NIM 240512041115 dari kelas TI 2024D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan saya mengenai analisis prediksi kualitas udara menggunakan regresi linear berganda berdasarkan parameter PM2,5, PM10, dan O3. Latar belakang dari analisis saya mengenai kualitas udara ini yaitu polusi udara merupakan salah satu masalah lingkungan dan kesehatan yang paling serius saat ini. Berdasarkan data global, polusi udara menempati peringkat keempat sebagai faktor risiko kematian di dunia. Beberapa kota besar termasuk Jakarta sering tercatat memiliki tingkat polusi udara yang sangat tinggi, menjadikannya contoh nyata dari dampak kualitas udara buruk terhadap kesehatan masyarakat. Untuk memahami dan mengatasi masalah ini, diperlukan analisis data kualitas udara secara menyeluruh. Dataset kualitas udara global menyediakan informasi mengenai berbagai parameter polutan seperti PM2,5, PM10, dan O3 yang secara langsung mempengaruhi indeks kualitas udara. Dengan analisis dataset kualitas udara global tersebut, dapat dilakukan prediksi terhadap kualitas udara berdasarkan parameter PM2,5, PM10, dan O3, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, seperti penerapan regulasi emisi, penggunaan masker, atau peringatan bagi kelompok rentan. Untuk dataset yang saya gunakan, ini saya ambil dari Kaggle dengan judul Global Urban Air Quality Index Dataset dari 2015 sampai 2025. Dataset ini menyediakan data indeks kualitas udara atau AQI dari kota-kota besar di seluruh dunia pada tahun 2024 yang dikompilasi dari berbagai sumber termasuk stasiun pemantauan pemerintah, Badan Lingkungan Hidup, dan API terbuka. Dataset ini mencakup nilai AQI harian beserta polutan utama seperti PM2,5, PM10, NO2, SO2, CO2, dan O3. Data meteorologi tambahan seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin juga disertakan untuk mendukung analisis yang lebih mendalam. Tetapi di sini saya hanya menggunakan data PM2,5, PM10, dan O3 dan juga AQI sehingga saya melakukan analisis prediksi AQI menggunakan multiple linear regression berdasarkan parameter data PM2,5, PM10, dan O3. Untuk keterangannya, AQI yaitu nilai indeks kualitas udara harian, PM2,5 itu konsentrasi materi partikulat halus, PM10 konsentrasi materi partikulat yang lebih besar, dan O3 yaitu konsentrasi ozon. Kemudian saya sertakan juga data skala nilai AQI, yaitu jika nilai AQI-nya 0 sampai 100, PM2,5-nya 0 sampai 35,4, PM10-nya 0 sampai 154, O3 0 sampai 70, maka tergolong kualitas udara yang sehat. Untuk AQI 101 sampai 105 itu tergolong tidak sehat atau semi sensitif untuk orang-orang tertentu. Untuk nilai AQI 151 sampai 200 itu tidak sehat. Kemudian manualisasi metode MLR terhadap dataset. Di sini saya menyediakan tabel perhitungannya. Ada kolom PM2,5 sebagai X1, PM10 sebagai X2, O3 sebagai X3, AQI sebagai Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, Y kuadrat, dan di sini ada X1 kali Y, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali Y, X2 kali X3, dan X3 kali Y. Kemudian untuk bentuk umum dari persamaan MLR sendiri yaitu seperti ini, di mana Y adalah nilai yang ingin diprediksi, lalu alfa ini sebagai intercept atau nilai jika semua X-nya itu bernilai 0,
yaitu nilai Y ketika semua X-nya bernilai 0. Kemudian ada B1, B2, B3. Ini adalah nilai uh, seberapa besar pengaruh dari variabel X-nya. Kemudian ada X1, X2, dan X3 ini variabel bebas. Dari tabel perhitungan tersebut dapat diketahui, dari tabel perhitungan di atas dapat diketahui bahwa jumlah dari X1 adalah 5203,95, jumlah X2 8730,80, jumlah X3 4453,50, jumlah Y 6551, dan seterusnya. Di sini bisa dilihat sendiri. Kemudian dengan sistem persamaan linear dan juga matrik seperti pada persamaan ini, kita menggunakan persamaan ini untuk mencari persamaan sehingga bisa mendapatkan nilai dari Y. Nah, dari data-data di atas dimasukkan ke persamaan ini, maka didapatkan persamaan seperti ini, 50A plus 5203,95 B1 plus 8730,80 B2 plus 4453,50 B3 sama dengan 6551 dan seterusnya. Ini persamaan yang kita dapatkan. Kemudian kita lakukan eliminasi Gauss pada persamaan tersebut. Kita jadikan persamaan ini sebagai matriks, kemudian kita eliminasi Gauss. Untuk langkah pertama kita bagi 50 semua pada baris 1. Kemudian R2 kita kurangi dengan R1 dikali 5203,95. Kemudian R3 kita kurangi dengan R1 kali 8730. Kemudian R4 kita kurangi dengan 4453,50 R1. Sehingga jadi seperti ini. Kemudian dilakukan pertukaran R2 dengan R4. Kemudian R2 dibagi 47.814,10 sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Untuk eliminasi Gauss ini pertama kita buat dulu pivotnya. Kita jadikan dulu pivotnya itu 1. Kemudian kita nolkan semua di bawah pivot. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita lanjut ke kolom selanjutnya. Kita buat lagi pivotnya jadi 1. Kemudian kita nolkan lagi semua angka yang ada di bawah pivot. Jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan juga pada kolom selanjutnya, yaitu dengan R3 dibagi 359.180,84. Kemudian R4 kita tambahkan dengan R3 dikali 180.575,33 sehingga jadi seperti ini. Nah, yang terakhir kita buat pivot pada kolom keempat dengan cara R4 dibagi min 271.596,95. Nah, dari eliminasi Gauss tersebut kita dapatkan persamaan seperti ini. A plus 104,008 B1 ditambah 174,62 B2 ditambah 89,07 B3 sama dengan 131,02. Kemudian B1 plus 0,63, B2 plus 1,35 B3 sama dengan 0,58. Kemudian B2 ditambah 0,15 B3 sama dengan 0,28 dan B3 sama dengan 0,02. Nah, dari persamaan ini sehingga kita dapatkan nilai dari A, B1, B2, dan B3 seperti ini, yaitu A
41,374, B1 0,371, B2 0,282, dan B3 0,021. Kita masukkan ke persamaannya jadi seperti ini, yaitu Y sama dengan 41,347 plus 0,371 dikali X1 plus 0,282 dikali X2 plus 0,021 dikali X3. Kemudian kita masuk ke evaluasi performa. Di sini saya menyajikan tabel perhitungan dengan kolom PM2,5 sebagai X1, PM10 sebagai X2, O3 sebagai X3, AK sebagai Y prediksi, R atau residual, kemudian R kuadrat, dan juga AP atau absolute persentase error. AP yaitu absolute persentase error. Kemudian untuk evaluasi di sini saya menggunakan 3 metode, yaitu MSE, Mean Square Error, MAPE, Mean Absolute Percentage Error, dan juga RMSE, Root Mean Square Error. Nah, sebelum itu saya hitung dulu RSS-nya dengan rumus seperti ini, sehingga didapatkan RSS-nya yaitu 36.328,49. Kemudian kita hitung MSE atau Mean Square Error-nya dengan rumus seperti ini, dibagi jumlah dari datanya, sehingga didapatkan nilai dari MSE-nya yaitu 726,57. Kemudian masuk ke MAPE, Mean Absolute Percentage Error. Kita hitung dengan rumus seperti ini. Nah, untuk rumus yang ini itu termasuk dari AP. Nah, AP sudah kita sajikan di atas ini. Jumlahnya yaitu 10,50, sehingga 10,50 kita kali 100 kita bagi dengan jumlah datanya, sehingga kita dapatkan 20,99. Sehingga MAP yang kita dapatkan dari data tersebut adalah 20,99%. Kemudian kita hitung RMSE-nya yaitu Root Mean Square Error dengan rumus seperti ini. Kita bagi RSS dengan jumlah data, kemudian kita akar, sehingga dapatkan nilai 26,95. Sehingga nilai dari RMSE-nya adalah 26,95. Kesimpulan dari analisis di atas adalah dari persamaan yang didapat menggunakan metode multiple regresi linear, yaitu Y sama dengan 41,347 plus 0,371 dikali X1 plus 0,282 X2 plus 0,021 X1. Dapat disimpulkan jika X1 atau PM2,5, X2 PM10, dan X3 yaitu O3, jika ketiga X ini bernilai 0, maka Y-nya atau kualitas udaranya bernilai 41,347, yaitu intercept-nya. Yang dimana nilai ini termasuk dalam kondisi kualitas udara yang baik. Kemudian X1 sebagai PM2,5 memiliki pengaruh sebesar 0,371 terhadap Y atau kualitas udara. Jadi nilai Y akan bertambah 0,371 setiap X1 naik 1. Maka semakin besar X1, Y juga akan semakin besar. Sama juga dengan variabel X2 sebagai PM10. Dia memiliki pengaruh 0,282 terhadap nilai Y. Jadi nilai Y akan bertambah 0,282. Maaf, di sini salah ketik. 0,282 setiap X2 naik 1. Maka semakin besar X2, Y juga semakin besar. Kemudian ada variabel X3 yang memiliki pengaruh 0,021 terhadap nilai Y. Jadi nilai Y
akan bertambah 0,021. Setiap X3 naik 1, maka semakin besar X3, maka Y juga semakin besar. Berdasarkan hasil evaluasi model prediksi AKI, diperoleh nilai RSS sebesar 36,328,49, MSE sebesar 726,57, RMSE sebesar 26,95, dan MAPE sebesar 20,99%. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata kuadrat kesalahan prediksi MSE adalah 726,57. Karena skala dataset adalah 40-200, maka nilai MSE ini termasuk cukup baik. Kemudian ada nilai RMSE yang menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan antara nilai prediksi dan nilai aktualnya itu sekitar 27 poin. Kemudian ada nilai MAPE yang mengindikasikan tingkat kesalahan prediksi rata-rata sebesar 20,99%, dan nilai ini menunjukkan tingkat akurasinya yang cukup baik. Kemudian di sini saya sertakan juga referensi dan sumber dataset. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.